Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Bu Febri di pelajaran perencanaan bisnis konstruksi dan properti. Semoga kalian hari ini selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke, langsung saja ke materi. Kita menyambung materi minggu lalu. Kalau minggu lalu kalian sudah menggambar mengenai rencana pondasi dan detail pondasi, untuk hari ini materinya lanjut ke gambar rencana pintu dan jendela. Langsung aja. Untuk rencana pintu, itu untuk pengertian pintu itu apa bisa dibaca sendiri pengertiannya itu. Terus sesuai dengan kebutuhannya, jenis-jenis kusen itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada kusen tunggal dan yang kedua kusen kombinasi. Untuk contoh gambarnya seperti apa itu di sampingnya ya, bisa dilihat. Kalau kusen tunggal itu cuma satu, kalau kusen ganda itu berarti ada dua daunnya gitu. Kalau untuk kusen kombinasi itu ada dua jenis. Itu biasanya disebut, kalau kusen kombinasi itu biasanya disebut dengan pintu dan jendela. Kalau yang kusen tunggal itu kan hanya pintu aja atau jendela aja gitu. Terus selanjutnya ini ada ukuran kusen 1 daun pintu dan 2 daun pintu. Itu adalah ukuran yang sering dipakai. Pada umumnya biasanya menggunakan ukuran itu. Kalau untuk kusen 1 daun pintu itu biasanya kurang lebih pakai ukuran 100 cm. Itu yang sering digunakan. Kalau untuk yang 2 daun pintu itu biasanya 120 untuk lebarnya. Kemudian untuk tingginya itu sekitar, kalau yang 1 pintu itu biasanya standarnya 200 atau 210. Kalau yang 2 daun pintu itu disamakan atau lebih tinggi sedikit juga tidak apa-apa. Terus untuk yang di tabel itu adalah untuk ukuran kusennya, berarti penampangnya ya, lebar sama tebalnya. Dulu waktu kelas 1 di pelajarannya dasar konstruksi dan teknik pengukuran tanah itu sudah pernah saya beri contoh. Itu waktu itu saya memberikan contohnya penampangnya itu awalnya pakai penghapus, masih ingat? Nah, itu di situ saya menunjukkan mana yang dimaksud dengan lebar dan mana yang dimaksud dengan tebal. Gitu. Untuk standarnya biasanya pakai 6-12. Jadi lebarnya 6, tebalnya 12. Standarnya biasanya itu. Lanjut. Nah, ini ada bagian-bagian dari kusen pintu. Itu ada gambarnya. Yang dimaksud dengan ambang itu yang mana? Bisa kalian baca dan pahami sendiri. Ini selanjutnya adalah untuk rencana jendela. Pada dasarnya jendela dan pintu itu hampir sama, cuma yang membedakan hanyalah nanti di bagiannya sama ukuran-ukurannya. Nah, ini untuk pengertiannya bisa dibaca sendiri. Kita langsung ke ukuran aja. Ini untuk ukuran kusen yang dipakai juga sama, pakai 6-12 standarnya. Cuma di sini ada beberapa pilihan kusen yang bisa dipakai. Febri di sini bilang standarnya ya. Standarnya itu berarti kebanyakan orang-orang memakai ukuran 6-12. Lanjut, ini adalah bagian dari kusen jendela. Nah, terus di sini ada denah rencana pintu dan jendela. Ini caranya menggambar. Jadi sebelum gambar detail, kita wajib dulu menggambar rencana pintu dan jendela. Ini caranya gambar ulang denah, cuma perbedaannya di bagian
titik kusen pintu sama jendelanya itu diberi simbol. Nah, keterangan simbolnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan bentuk dan ukuran yang sama. Jika bentuk dan ukurannya sama, maka berarti bisa dikatakan kusennya itu satu tipe. Oke, sekarang bisa dilihat ya. Itu untuk yang dikasih tanda P1, berarti itu pintu tipe ke-1. Nah, itu jika ada dalam satu rumah itu, jika ada pintu yang tinggi, yang ukuran maupun bentuknya sama dengan P1 itu, maka di pintu tersebut juga diberi tanda P1 gitu. Itu kelihatannya nggak ada ya. Selain itu ada P2, P3 dan seterusnya. Cuma cara menentukannya sama seperti tadi. Terus untuk jendela pun juga sama. Jika misalkan jendela jenis pertama J1, nah itu biasanya di rumah kan banyak jendela toh. Nah itu kadang kan ukurannya tidak sama. Jadi kalau ukurannya tidak sama ya berarti ada J1, J2, J3 gitu. Kalau ukuran sama, misalkan J1 semua gitu tidak apa-apa. Pokoknya ukurannya harus sama. Ukuran dan modelnya itu harus sama. Terus kemudian ada PJ. PJ itu apa? Seperti di contoh tadi yang saya sebutkan, PJ itu adalah pintu dan jendela. Jadi intinya pintu dan jendelanya gandeng, gabung jadi satu. Nggak ada penyekatnya. Biasanya kalau pintu dan jendela itu kan ada juga yang jejer, cuma kadang ada yang nggak nyambung. Kalau nggak nyambung itu nggak bisa disebut PJ. Itu ya pintu sendiri, jendela sendiri. Soalnya biasanya di tengahnya ada dindingnya. Tapi kalau posisinya gandeng itu namanya pintu jendela, atau di depan tadi disebut dengan kusen kombinasi, yaitu kombinasi antara kusen pintu dan kusen jendela seperti itu. Nah ini bisa dipahami ya denahnya seperti apa. Nah kemudian ini ada detail pintu dan jendela. Jadi berdasarkan rencana denah itu tadi kan sudah dibuat toh, sudah diberi titik mana yang masuk P1, mana yang masuk P2. Nah setelah itu baru digambar detailnya. Nah ini contoh detail dari denah itu tadi. Ini Bu Febri cuma memberi contoh ya, nanti jadi kan kalian bisa punya pandangan, bisa membedakan setelah gambar rencana denah kusen denah pintu dan jendela itu nanti terus diapakan toh. Nah setelah itu kita gambar ke detailnya. Ini contoh detailnya berdasarkan denah itu tadi. Nah detail pintu P1 itu dalam kurung 1 unit, berarti yang sejenis dengan P1 itu tidak ada, cuma satu aja. Kemudian detail pintu P4, nah ini di sini pintu P4 juga cuma satu gitu. Untuk detail itu berarti nanti harus ada potongannya ya, potongan vertikal maupun horizontalnya untuk mengetahui ukuran-ukuran kayu yang dipakai. Nah kemudian untuk pintu, detail pintu 5. Nah ini adalah contoh pintu kamar mandi. Biasanya pintu kamar mandi yang sekarang yang sering dipakai itu seperti ini. Pintu yang bisa jadi yang beli langsung jadi itu, kadang juga ada yang dari kayu, cuma biasanya bentuknya seperti itu. Jumlahnya berapa? 1 unit. Kemudian ini untuk jendela juga sama. Nah ini saya beri contoh detail jendela 3, berarti di denah tersebut detail jendelanya tadi berarti ada banyak ya, karena ini yang saya ambil contoh detail jendela ketiga. Ini jumlahnya berapa? 1 unit. Nah ini juga ada jendela yang lain. Kalau jendela yang ini biasanya di rumah-rumah sekarang, rumah minimalis itu model jendelanya seperti ini, memanjang. Nah ini ada detail jendela 1, jumlahnya berapa? 3 unit. Berarti di dalam rumah tersebut sesuai dengan denah rencana tadi, model jendela seperti itu ada
3 unit. Kemudian bawahnya detail jendela 2 1 unit. Oke, kalau dilihat secara kasat mata sekilas gitu ya, untuk jendela 1 dan jendela 2 itu kan sebenarnya kan hampir sama toh, bentuknya juga sama. Kenapa kok beda? Lah itu yang membedakan apa? Ukuran. Jadi walaupun hanya ukurannya yang beda, berarti termasuk tipenya juga beda. Makanya ini terdiri dari dibedakan menjadi 2 tipe. Ada jendela 1 yang atas itu jumlahnya 3 unit, dan yang jendela kedua jumlahnya 1 unit. Bentuk sama tapi ukuran beda. Oke, ini selanjutnya ada detail pintu dan jendela. Jumlahnya berapa? 1 unit. Nah, ini termasuk kusen kombinasi tadi, disebut dengan pintu jendela. Nah, kalau seperti ini bisa disebut dengan pintu jendela. Kenapa? Karena pintunya gandeng jadi satu dengan jendela, seperti itu. Oke, ini gambaran sebagai contoh kalian. Oke, sekian penjelasan untuk materi hari ini. Tugas hari ini nanti kalian membuat rencana denah rencana pintu dan jendela. Ingat ya, hari ini hanya membuat denah rencana pintu dan jendela. Masih ingat toh seperti apa untuk denahnya, seperti apa? Nah, seperti ini. Sesuaikan dengan denah kalian masing-masing. Kalian nanti membuat seperti ini, cuma sesuaikan dengan denah kalian masing-masing. Tinggal memberi titik-titik untuk pintu dan jendelanya yang dibedakan, yang mana yang satu tipe, mana yang tidak. Seperti itu. Oke, sekian dulu presentasi hari ini. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Untuk tugas-tugasnya segera dikerjakan. Jika tugas-tugas minggu kemarin harus segera dikumpulkan. Semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.